Seorang ibu rumah tangga yang membawa bayi yang baru berusia 2 minggu pingsan setelah diturunkan dari bus yang ditumpanginya karena tidak memiliki ongkos di pasar Sibuhuan, Barumun, Padang Lawas, Sumatera Utara. Sementara itu seorang anak berusia 9 tahun yang hilang selama 2 hari di Ternate, Maluku Utara ditemukan di kapal motor Permata Bunda yang singgah di Manado, Sulawesi Utara. Tangis ibu ini langsung pecah saat melihat anaknya, Ibnu Sabila Putra Bahar, ditemukan di atas kapal dalam keadaan selamat. Ia terus menciumi putranya itu sembari menangis. Sebelumnya anak berusia 9 tahun asal Kelurahan Maliaro, Kecamatan Ternate Tengah, Maluku Utara ini menghilang sepulang sekolah pada Senin siang. Sang ibu sudah berusaha mencari tetapi tidak menemukannya. Saya pikir mungkin dia lagi main. Waktu malam saya pulang jualan, kok anak belum ada di rumah. Saya pergi cari tempat biasa dia main, Lanmar ini. Tidak ada, sampai jam 2 malam saya cari. Tidak ada, langsung besoknya saya bikin laporan. Kapten kapal menyebut anak yang hilang ini ditemukan di kapal motor Permata Bunda pada Rabu sekitar pukul 10 waktu Indonesia Timur saat kapal singgah di Pelabuhan Manado, Sulawesi Utara. Terus pas mau ke dek 2, mau ke dek 4, itu tiba-tiba saya lihat ini, kayak takut salah sih, takut salah orang. Nah tiba-tiba gitu kayak keingat kan, oh ini kayaknya anaknya Kak Asti. Sudah langsung telepon orang tuanya. Kasus anak hilang tersebut sempat dilaporkan ke pihak kepolisian pada Selasa dan telah ditangani Polres Ternate. Durwu Aida Hutahuruk yang membawa bayinya langsung diangkut dengan mobil polisi menuju Rumah Sakit Umum Daerah Sibuhuan karena pingsan. Sebelumnya wanita dengan bayinya yang baru berusia 2 minggu itu membuat geger pengunjung pasar Sibuhuan, Barumun, Padang Lawas karena pingsan di pinggir jalan pada Senin malam. Durwu Aida beserta bayinya berencana pulang kampung ke Tarutung, Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Ia mengaku baru diusir oleh suaminya. Durwu Aida lalu berangkat dengan menumpang bus. Namun karena tidak memiliki ongkos yang cukup, di tengah perjalanan ia terpaksa diturunkan. Bingung karena seharian tidak makan, Durwu Aida pingsan di pinggir jalan. Diturunkan oleh bus yang dia tumpangi karena uang yang dia berikan sebagai ongkos hanya 30.000. Karena belum makan 1 hari, pingsan di. Setelah kondisinya membaik, Durwu Aida diberangkatkan oleh polisi yang bekerja sama dengan Dinas Sosial Padang Lawas ke kampung halaman di Tarutung, Tapanuli Utara. Tim Liputan CNN Indonesia. Selanjutnya kita akan informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Jalur Pantura Timur tepatnya di wilayah Batangan, Kabupaten Pati, macet parah pada Kamis 13 Juli. Kendaraan terjebak kemacetan hingga 9 jam. Jalur Pantura Timur tepatnya di wilayah Batangan, Kabupaten Pati, macet parah pada Kamis 13 Juli. Kendaraan terjebak kemacetan hingga 9 jam. Pantauan udara memperlihatkan antrian kendaraan ini mengular hingga 15 km dari arah Pati hingga Rembang. Seorang sopir truk mengaku sudah terjebak macet sejak Kamis sekitar pukul 1 dini hari dan hingga pukul 10 pagi kemacetan belum terurai. Padahal dalam keadaan normal, waktu tempuh dari Pati sampai Surabaya hanya 2 jam. Kemacetan parah ini imbas pengecoran jalan di Jalan Raya Batangan. Polisi menerapkan pengalihan arus dan kendaraan diminta melalui jalur alternatif. Selanjutnya tidak terurus dan terbengkalai hingga diduga dijadikan tempat pesta narkoba serta minuman keras, petugas gabungan melakukan bersih pasar Blok G Tanah Abang. Pembersihan dilakukan Kamis pagi mulai dari lantai 2 hingga lantai 3. Selain kotor dan terbengkalai, 2 lantai di gedung ini juga sudah tidak lagi dihuni oleh para pedagang. Bahkan beberapa fisik bangunan sudah mengalami keretakan. Imbas pandemi COVID-19, hampir seluruh kios di los belakang sudah tidak lagi berpenghuni. Beberapa pedagang yang masih bertahan terpaksa menempati kios di lantai 1. Itu pun hanya di bagian depan saja. Aksi bersih-bersih ini dilakukan menyusul adanya temuan diduga sebagai
alat pakai narkoba berupa bong dan botol miras di lantai 2. Sudah lebih dari sebulan terjadi kelangkaan LPG 3 kg di kota Parepare, Sulawesi Selatan. Akibatnya warga rela antri berjam-jam untuk menunggu pasokan di pangkalan. Para warga ini antre untuk membeli LPG 3 kg di salah satu pangkalan pada Kamis. Warga yang tidak bisa menunggu di pangkalan terpaksa menitipkan tabung gasnya dengan diberi penanda. Kelangkaan LPG bersubsidi di kota Parepare telah terjadi sejak sebulan terakhir. Warga berharap pemerintah, khususnya Dinas Perdagangan, melakukan pengawasan terhadap penyaluran LPG 3 kg dari tingkat agen ke pangkalan, agar distribusi gas untuk warga miskin ini tepat sasaran.